Baik, saudara-saudari, hari ini saya ingin memberitahu Anda, walaupun sekte sebegitu banyak, tapi ada ajaran-ajaran Buddha yang tidak boleh hilang. Dan kalau hilang, bukan agama Buddha, walaupun menggunakan nama agama Buddha. Anda ingat kalimat ini ya. Kalau tidak ada ajaran basic ini, bukan agama Buddha, walaupun menggunakan nama agama Buddha. Kenapa saya ulang 2 kali? Karena saya tidak bisa sebut yang bukan agama Buddha itu apa. Anda pikir aja sendiri ya. Saudara-saudari, apa yang merupakan basic Buddhism? Paling awal 3. 1, mengetahui baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Coho tanho, cook tanok ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat buruk berbuah penderitaan. Dan yang ketiga, 4 kebenaran mulia. Ya, ini basic Buddhism. Anda cari aja di Mahayana pasti ada juga, di Tantrena pasti ada juga. Ya, kemudian ada lagi basic Buddhism, tetapi mungkin di berbagai aliran sedikit berkembang, tapi lebih kurang sama. Anda akan tetap menemukan anicca, dukkha, anatta. Anda akan menemukan alam-alam kehidupan. Anda akan menemukan kelahiran kembali, betul ya? Belum ada aliran Buddhism yang mengatakan oh tidak ada lagi kelahiran kembali, belum ada ya? Dan Anda pasti menemukan bahwa pencapaian nibbana itu perlu proses, perlu perjuangan. Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar ajaran Buddha yang paling basic dan yang paling penting. Saudara-saudari dari aliran manapun tidak apa-apa. Yang penting Anda kuat di basic Buddhism. Mari kita masuk 4 kebenaran mulia. Saya tidak mau pakai slide. Tutup aja dulu. Tapi kalau tutup entah ada passwordnya enggak ini ya. Saya kepengen pakai kertas aja. Coba panitia 1 orang, saya minta kertasnya ya. Semuanya dapat kecuali saya ya, sedih sekali ya. Siapa yang belum dapat boleh angkat tangan minta ke panitia ya. Wah banyak yang belum dapat ya. Wah gawat juga ini ya. Nah, coba panitia kenapa banyak yang belum dapat? Baik, karena terlalu banyak yang belum dapat ya, saya terpaksa buka slide ya. Tapi sebenarnya lebih nyaman kalau kita semua melihat kertas. Saudara-saudari, jalan mulia berunsur 8. Nah ini kelemahan pakai slide ya. Tahu enggak kelemahan pakai slide itu apa? Kalau slide-nya dibuka, Anda fokusnya itu hilang 50% ke saya. Iya, makanya pengen saya tutup aja. Tapi banyak sekali yang belum ada kertasnya. Panitia 1 orang coba, saya mau tanya, kertasnya cukup enggak? Cukup ya sebenarnya ya? Kertasnya cukup enggak? Karena masih banyak yang belum dapat. Memang belum cukup ya? Oh belum cukup ya udah enggak apa-apa ya. Terpaksa pakai slide kalau belum cukup ya. Baik, kalau gitu kita kerjasama ya. Kita kerjasama, saudara-saudari bantu saya. Pas saya tidak baca slide, Anda lihat saya aja. Ya, kerjasama dulu ya, biar saya ngajarnya juga semangat. Ya, karena saya khawatir Anda baca itu Anda nggak dengar saya. Saya kasih tahu Anda, dulu sekolah saya tuh malas belajar. Tapi kalau ujian, saya selalu bisa menjawab pertanyaan yang teman saya itu nggak bisa jawab. Sebagian besar tidak bisa jawab. Kenapa? Simple banget. Kalau pas guru mengajar saya dengerin, saya nggak akan baca. Toh nanti pulang bisa saya baca, betul ya? Tapi ada orang yang aneh memang. Pas guru menjelaskan dia baca. Nanti bagian-bagian yang penting banget dia miss. Kalau yang mau juara 1 caranya apa? Sebelum kelasnya baca dulu. Itu yang pengen juara 1. Ya saya sih nggak pengen juara 1 gitu. Saya malas belajar dulu. Tapi kalau Anda pengen juara 1 baca dulu sebelum kelas dimulai. Besoknya dengerin guru full. Nggak usah lihat kertas lagi. Begitu gurunya mengulang 2 kali tandain. Itu pasti keluar ujian. Ya itu tekniknya. Kalau dulu saya tidak baca dulu. Saya dengerin aja bagus-bagus. Begitu gurunya bilang, nah ini bagian penting, tandain. Ini bagian penting, tandain. Keluar ujian, saya dapat nilai bagus. Sambil nyontek sedikit ya. Saudara-saudari, baik. Kita baca slide bareng. Selesai baca, saudara-saudari fokus ke saya. Saudara-saudari, pandangan benar di dalam jalan mulia berunsur 8 itu ada 8. Maha Catari Saka Sutta, Majjhima Nikaya 117. Anda nggak hafal nggak apa-apa. Sang Buddha mengatakan, tidak ada meditasi benar kalau tidak ada pandangan benar. Tidak ada meditasi benar kalau tidak ada pandangan benar. Jadi kalau saudara-saudari tidak tahu pandangan benar, nanti meditasinya serajin apapun nggak tembus. Contohnya siapa Bante? Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa. Mantan guru, tidak ada kata istilah mantan guru ya. Guru sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan. Beliau mencapai arupa jana 3 dan arupa jana 4. Itu tingkat jana yang tinggi sekali, tapi tidak mencapai bahkan Sotapanna. Sedangkan Anathapindika yang hanya seorang pedagang, supporter dari Sangga, bukan seorang pertapa, tidak mencapai arupa jana, bahkan tidak mencapai jana barangkali, mencapai Sotapanna. Kan ini timpang banget, betul ya? Pertapa yang sudah berlatih sedemikian rupa jadinya rugi gitu. Jadi kerja keras itu tidak selalu yang paling pinter. Saya kasih contoh kalau di dunia nyata, mohon maaf ya hanya contoh. Ada orang kerjanya berat banget, contohnya jadi kuli bangunan. Gajinya berapa? 150.000.
Ada orang yang kerjanya gampang aja, kasih konsultasi, dapatnya berapa? 20 juta. Dan ini real. Ada pengacara yang kalau Anda telepon setengah jam 25 juta. Beneran, ya. Saudara-saudari, oleh karena itu kerja keras bukan berarti pasti hasilnya hebat. Tetapi Anda harus kerja keras, kerja tepat, dan kerja cerdas. Oleh karena itu kalau Anda cerdas, dengerinlah SPD ini baik-baik ya. Karena ini pandangan benar. Semoga ada yang menembus Sotapana. Semoga ya. Karena memang ini adalah syarat penembusan Sotapana. Tapi Anda jangan nanya saya, Bante, wah Sotapana leo boy. Ya. Begitu saya jawab, Sotapana leo. Besok saya dipecat STI. Ya, seorang biku tidak boleh mengklaim umat itu mencapai pencapaian. Beneran. Karena seorang biku tidak boleh menunjukkan kemampuan ataupun hasil dari latihan batin kepada umat. Kalau saya mengatakan ke saudara-saudari, misalkan saya Sotapana, ini jangan dipotong TikTok ya. Kalau saya mengklaim ke Anda, si Caiwa si Sotapana loh, mereka langkong ya. Gitu ya. Sebenarnya, min translate wana wala celih. Saudara-saudari, kalau saya klaim begini dan saya bohong, saya parajika. Artinya bukan biku lagi, walaupun berjubah. Tapi kalau saya benar, tetap pelanggaran winaya. Oleh karena itu, kalau saya mengklaim umat itu sudah mencapai, sama aja. Karena itu memberitahu Anda bahwa saya juga sudah mencapai. Ngerti ya? Nah, oleh karena itu, Anda jangan tanya saya, Bante ya, Bante kuawa Sotapana leo boy. Besai kong aku Besai kong aja ya, biokin lawa cekainya Bante. PP Medan lang Bante. Oh buka langkong Bante, min huan lo, waktu bu Bante panya ya WhatsApp, Bante huan lo ami. Gitu ya. Nggak bisa, saya nggak bisa kasih tahu Anda ya. Saudara-saudari, ya bukan saya tidak bisa memberitahu Anda ya. Secara winaya, seorang biku tidak boleh memberitahu umat. Kalau Anda ingin tahu, jadi biku. Sesama biku boleh ya. Nanti daftar Pak Baja terus nggak usah pulang ya. Saudara-saudari, mari kita kerja keras, kerja tepat, kerja cerdas. Belajar 4 kebenaran mulia. Saya buka slide-nya. Mau lihat slide boleh, mau lihat kertas boleh. Pusat, ini memang sengaja saya desain ya. Saya mengajar ini tinggal saya baca aja. Kenapa? Karena setiap bagian dari pelajaran ini penting. Saya takut sekali miss. Ya, jadi saya tuangkan semuanya di sini. Saudara-saudari, pusat dari keseluruhan ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Dalam bahasa Pali, Cattari Arya Satca. Jika seseorang dapat memahami 4 kebenaran mulia ini, maka seseorang dapat memahami Buddhisme. Sang Buddha mendefinisikan kebenaran mulia yang pertama seperti ini. Yang pertama adalah kebenaran mulia yang pertama. Dan apakah kebenaran mulia? Kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran mulia mengenai dukkha. Ya, ini tidak bagus-bagus banget kalimatnya karena tadi saya tidak sempat lagi revisi ya. Jadi Anda korbannya lah begitu ya. Dalam bahasa Pali disebut dukkha arya satca, kebenaran mulia mengenai dukkha. Kelahiran adalah penderitaan, menua adalah penderitaan, kesakitan adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan adalah penderitaan, ratap tangis adalah penderitaan, rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan, berkumpul dengan yang tidak disukai adalah penderitaan. Sang Buddha merujuk pada penderitaan fisik dan penderitaan batin. Penderitaan fisik apa saja? Sakit karena penyakit, umur tua, kelelahan, dan sebagainya. Penderitaan psikis bagaimana? Psikis atau batinnya? Segala penderitaan mental, ketakutan, kebosanan, kekhawatiran, duka cita, kesepian, dan keadaan psikologis negatif lainnya. Menjalani kehidupan adalah mengalami penderitaan dalam taraf yang banyak ataupun kurang. Maksudnya apa? Kalau Anda hidup, Bapak Ibu Saudara, Anda pasti akan mengalami penderitaan, banyak ataupun sedikit. Setuju? Setuju ya? Ya, kita lanjutkan. Sang Buddha tidak menyangkal akan keberadaan kesenangan dan kebahagiaan. Jadi, Sang Buddha hanya mengatakan bahwa hidup itu ada dukkha. Tapi Sang Buddha tidak mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan. Oleh karena itu kehidupan kita, kebahagiaan dan penderitaan datang silih berganti. Saudara-saudari, sebentar ya, hilang ya. Baik, kita sudah sampai di sini ya. Ya. Sang Buddha hanya berusaha membawa perhatian kita pada fakta yang sangat jelas bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita seutuhnya. Kendati pun manusia pada umumnya telah berusaha untuk menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, namun masih jarang yang merasa telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan internal atau kebahagiaan dari dalam diri. Ini fakta ya. Setiap hari karena saya menjadi biku, banyak umat yang datang ke saya untuk meminta waktu konsultasi. Dan tidak jarang yang meminta konsultasi ke saya itu duitnya tidak habis 3 keturunan. Beneran ya, punya pabrik ya, produksi duit ya. Ya, produksi duit sih bukan duit lembaran ya, produksinya produk, tapi produk dijual. Saudara-saudari, tapi begitu mereka curahkan problem kehidupannya, waduh, ternyata kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Begitu ya. Oleh karena itu, Sang Buddha di sini, ini bukan Sang Buddha ya, ini penjelasan-penjelasan. Namun masih jarang yang merasa telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan internal dari dalam diri ya. Saya pernah ketemu orang yang mungkin duitnya, mungkin ya, karena Louis Bohyang ya, 0,5 triliun. Mungkin.
Dan dia mengatakan apa? Saya sering bosan. Ya, aneh ya? Saya sering bosan ya. Mungkin Anda langsung berpikir, hawa pasti bosan ya. 0,5 triliun itu banyak loh ya. Baik, kita lanjutkan. Sang Buddha adalah dokter yang penuh cinta kasih, yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan, rasa sakit, kematian, dan kelahiran ulang, dan bagaimana mencapai kebahagiaan nibbana atau kebahagiaan tertinggi. Kenapa disebut dokter? Ini adalah salah satu analogi. Sang Buddha diibaratkan sebagai dokter ya. Makhluk yang belum mencapai arahat adalah pasiennya, dan diagnosanya adalah kita semua menderita karena ada tanha dan awija. Apa itu tanha dan awija, Bante? Ikuti pelajaran selanjutnya ya. Kita turun. Lihat jam Bapak Ibu, pek tiampo ya. Nah, setengah jam lagi pulang, ya. Setengah jam lagi lonceng ya. Dari sini kita dapat melihat bahwa ajaran Sang Buddha sangat berdasarkan kebenaran atau satsa. Penderitaan yang dijelaskan oleh Sang Buddha bukanlah kepercayaan semata, bukan hal yang dipaksa agar kita percaya, namun benar-benar adalah kebenaran yang telah kita semua jalani selama ini. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha dikenal sebagai ajaran yang berdasarkan pada kebenaran atau fakta, bukan merupakan ajaran yang dipaksakan untuk dipercayai. Jadi agama Buddha itu selalu memberi Anda logika yang mana belief atau sadha kita itu muncul karena itu adalah fakta dan masuk akal. Tidak ada kalimat seperti ini, udah percaya aja dulu ya. Manfaatnya besar, tidak ada. Semuanya berdasarkan logis. Tentu logis sejauh itu bisa dijelaskan ya. Nomor 2, kebenaran mulia yang kedua. Kita review dulu kebenaran mulia yang pertama ya. Saudara-saudari, supaya Anda jadi hafal, apa kebenaran mulia yang pertama? Adanya duka. Ya, sesimpel itu. Apa kebenaran mulia yang pertama Bapak Ibu Saudara? Adanya duka. Kita tidak menolak bahwa ya hidup kita itu ada menderitanya. Saya tambahkan yang tidak ada di penjelasan ini. Apa sih manfaatnya Bante kita tahu bahwa adanya duka? Secara psikologis, dengan kita menyadari adanya duka, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami duka, kita tidak terlalu marah. Kita tidak terlalu menolak. Kenapa? Wajar aja. Kehidupan itu ada duka. Terus bagaimana Bante kalau ada duka? Belajar sabar. Bagaimana Bante kalau ada duka? Belajar melihat dhamma yang muncul dari duka tersebut. Maksudnya apa? Duka sebagai guru. Kalau Anda tidak percaya, Anda perhatikan saja. Ketika Anda sedang berduka, kalau Anda sudah lama belajar dhamma, Anda akan mengatakan ini, benar juga ya kata Sang Buddha. Betul ya? Padahal memang dari dulu benar. Tapi kalau belum duka-duka banget, kalimat itu tidak muncul. Tapi begitu kita menderita di taraf tertentu, kita mengatakan apa? Ya demikianlah hidup ada duka. Ya demikianlah hidup anicca. Betul? Ya saudara-saudari, memahami adanya duka membuat kita tidak menolak duka. Ambil duka sebagai guru dan belajar sabar. Sang Buddha mengatakan barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Dan saya paham, duka itu tarafnya berbeda-beda. Ada umat Buddha yang curhat ke saya, dukanya benar-benar berat. Tapi mau bagaimana lagi? Saya juga tidak bisa memberikan solusi praktis. Saya memberikan solusi-solusi sejauh bisa dilakukan, tapi masalah belum selesai. Apa yang bisa saya sampaikan? Sabar ya Bu, sabar ya. Ya kalau sudah sakit sekali, tidak nyaman sekali, katakan, ya ini pun akan berlalu. Ya, ini pun akan berlalu. Saudara-saudari, kita masuk ke kebenaran yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah kebenaran mulia dari sebab penderitaan. Artinya, penderitaan tadi itu ada sebabnya. Disebut dukkha samudaya arya satsa dalam bahasa Pali. Sang Buddha memberitahukan kita bahwa semua penderitaan yang kita alami secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh nafsu keinginan atau ketagihan, bahasa Palinya tanha, dan ketidaktahuan, awija. Ini adalah salah satu formula yang bagus banget ya. Karena selama ini saya pribadi pun sering banget melupakan posisi awija. Saya sering banget mengatakan bahwa penyebab dukkha adalah tanha. Betul ya? Penyebab penderitaan dan ketidakpuasan. Nah ini bagus, saya lupa tadi. Dukkha bisa diterjemahkan sebagai penderitaan dan ketidakpuasan ya. Saudara-saudari, saya sering sekali mengatakan penyebab dukkha adalah tanha, dan itu benar. Tetapi di sini saya perlengkap lagi. Penyebab dukkha itu adalah tanha tambah awija. Tanha adalah nafsu keinginan, awija adalah ketidaktahuan. Nanti di bawah ada contoh yang bagus banget ya. Setelah Anda melihat contoh itu, Anda akan mendapatkan gambaran yang sangat pas. Jadi saudara-saudari, kapanpun Anda menderita, itu biang keroknya adalah tanha dan awija. Tanha adalah nafsu keinginan, awija adalah ketidaktahuan. Kenapa saya ulang-ulang ini? Berulang kali, sudah 3 kali. Artinya pasti keluar ujian. Ya, pasti keluar ujian. Ujiannya kapan? Tiba-tiba. Apa yang ujian tiba-tiba, saudara-saudari? Ujian kesabaran. Ini kata Bante Panyawaro. Ujian kesabaran itu datangnya tiba-tiba, betul ya? Ya, saudara-saudari, semoga Anda bisa ingat kalimat ini. Kalau satu ketika Anda menderita, cobalah belajar jangan menyalahkan orang lain. Cobalah belajar menyalahkan diri sendiri. Tapi dalam maksudnya apa diri sendiri? Siapa yang membuat penderitaan? Tanha dan awija. Siapa yang ada? Di mana tanha dan awija itu? Di dalam diri sendiri. Kalau Anda belajar
Sebenarnya tidak bagus juga saya mengatakan menyalahkan diri sendiri, tapi saya mengatakan cari sumber penderitaannya. Jangan Anda berpikir sumber penderitaan itu tetangga, sumber penderitaan itu teman kantor. Lebih baik Anda berpikir sumber penderitaan itu diri saya sendiri. Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat yang pertama, jadi tidak membenci, betul ya? Manfaat yang kedua, biasanya lebih gampang dapat solusi. Saya kasih contoh. Contoh Anda semua ini bos, punya toko yang sangat laris, karyawan 25, contoh ya. Nah, sudah jadi bos semuanya ya dalam pikiran masing-masing ya. Tiba-tiba Anda mendapatkan problem dari karyawan. Ada 4 karyawan yang selalu membuat masalah. Selalu. Kalau Anda selalu berpikir yang salah adalah dia, maka Anda setiap hari hanya mengatakan itu si 4 itu ya, selalu bikin masalah, betul? Maka Anda akan semakin stres. Begitu Anda berpikir bahwa penderitaan ini muncul, siapa yang sumber kesalahannya siapa? Diri sendiri. Apa yang Anda pikirkan? Sistem apa yang salah ya? Kok 4 ini selalu bisa bikin masalah, betul? Sistem apa yang salah? Anda cari sistem apa yang salah. Ternyata mungkin sistem punishment-nya kurang bagus. Saya kasih contoh. Kalau di franchise besar setahu saya, kalau di Apoti itu K24, kalau di swalayan kecil itu Indomaret atau Alfamart, kalau barang hilang siapa yang bayar? Karyawan bagi rata, betul? Begitu ada sistem karyawan bagi rata, temannya sudah nggak bisa nyuri karena dijaga sama yang lainnya. Ya, dan kalau ada barang yang hilang setiap bulannya, temannya terpaksa nyari. Ini siapa yang ngambil? Atau keselip di mana? Dan terbukti sistem itu jalan. Kok Bante tahu? Lah buktinya K24, Alfamart, Indomaret buka sampai hari ini belum tutup. Dan toko-toko pemilik toko itu melaporkan profit. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, ini membuktikan bahwa yang salah itu adalah sistem. Tapi Bante, perusahaan saya kan nggak sebesar K24, Alfamart, Indomaret. Karyawan saya cuma 25. Lah, yang saya ajak Anda berpikir adalah apa yang salah di kita? Memang Bante 4 itu bandel banget Bante. Bukan salah saya. Salah yang 4 itu bandel banget. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda rekrut? Betul ya? Berarti yang salah apa? Rekrutmen. Anda cek bagian rekrutmen, betul ya? Kenapa bagian rekrutmen bisa masukin 4 orang ini? Siapa yang rekrut? Why tau ciu Bante? Apa itu tau ciu bahasa Indonesia? Tangan kanan ya. Tangan kanan saya Bante yang masukin. Anda cek 4 orang itu siapa? Oh, keponakannya si Leo Cepai ya. Ya keponakannya sendiri. Anda buat lagi peraturan, betul ya? Rekrutmen selanjutnya tidak boleh ada family. Selesai. Ini contoh saja ya, contoh saja. Saudara-saudari, jadi memahami bahwa sebab duka adalah tanha dan awija secara kehidupan sehari-hari mengajak kita untuk tidak menyalahkan yang lainnya. Mari lihat apa yang salah dari dalam diri kita. Itu aplikasi dalam keseharian. Kita kembali pada dharma yang murni ya. Ini kita kembali pada dharma murni. Saudara-saudari, kita baca contoh ini. Sebagai contoh, seseorang dapat saja memiliki hasrat sangat tinggi untuk menjadi kaya karena ia berpikir bahwa uang dapat membuatnya bahagia. Oleh karena itu, ia tidak sanggup menjadi kaya, ia menjadi frustasi dan tidak puas. Hubungan antara nafsu keinginan menginginkan uang dan ketidaktahuan secara keliru mempercayai bahwa uang membawa kebahagiaan secara sangat jelas terlihat sebagai sebab dari penderitaan orang tersebut. Ya, ini sudah dibaca, semoga banyak yang paham ya. Bagi yang tidak paham, saya jelaskan lagi ya. Jadi dengan adanya contoh, orang kepengen banget kaya, dia melakukan 2 kesalahan. Dia pengen banget kaya tapi tidak kaya-kaya. Maka dia melakukan 2 kesalahan. 1, dia pengen kaya tapi belum kaya. Maka harapan dan kenyataan tidak ketemu, betul? Ini ciri khas kalimat Bante Utamo. Harapan dan kenyataan tidak bertemu ya, atau lebih kurang bahasanya seperti itu. Nah, itu yang membuat menderita. Tapi hari ini tak tambahin 1. Selain kenyataan dan harapan dan kenyataan tidak ketemu, ada 1 lagi yang salah. Salah mindset. Dia percaya bahwa sumber kebahagiaan hanyalah uang. Padahal pertanyaan saya, di luar sana, saya pribadi sering ketemu keluarga yang sederhana. Ya jangan sampai susah makan ya. Bagaimana menerjemahkan saya susah makan dan bahagia? Sulit juga ya. Ya sederhana lah, sederhana ya. Bahasa Thainya radak panklang ya, radak panklang. Sederhana. Saya ketemu banyak sekali keluarga yang sederhana. Anak-anak dijaga dengan baik. Keluarga baik. Lalu saya tanya mereka, Mas, Ko, Kak gitu ya, dari berbagai background. Kalau dipikir-pikir, hidup Anda bahagia enggak? Terus orangnya mikir, bahagia Bante hidup saya. Nah, ya, padahal dia tidak kaya raya, radak panklang, sederhana. Oleh karena itu saudara, orang ini jadi menderita karena 2 sebab. 1, pengen kaya enggak kaya-kaya. Yang kedua, berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya bergantung pada kekayaan, pada uang. Terus harus bagaimana Bante? Medan langkan gen hogyak juga Bante, Tio. Ya, saya ajak Anda seperti ini. Kalau Anda umat berumah tangga, nikmati perjalanannya. Ketika Anda belum mencapai target yang Anda inginkan, bukan berarti Anda tidak bahagia, betul?
Anda hiduplah dengan penuh kebahagiaan. Cari makna-makna kebahagiaan yang tidak ada hubungannya dengan uang. Apa itu? Berkumpul dengan keluarga, betul ya? Masa berkumpul dengan keluarga bayar, betul ya? Berkumpul dengan teman baik, betul? Berkumpul di wihara dengar SPD Biku Abijato, betul? Anda usah bayar, free, ya. Anda bahagia. Bermeditasi, cari hobi-hobi yang murah, bercocok tanam, ya. Susah Bante, sekarang tanaman mahal, ada yang sampai 60 juta. Nggak usah 60 juta, tanam aja bawang merah ya. Itu bawang merah ditanam tumbuh juga ya. Ya, Anda punya kentang itu Anda belah dua lah, Anda tanam dah ya. Lalu Anda punya buah apa, Anda semai dah ya. Mana semai Bante? Bisa ya, itu biji bisa disemai, alpukat aja bisa tumbuh ya. Caranya gimana Bante? Nonton YouTube dah ya, nonton YouTube ya. Anda cari dah hobi yang gratis ya. Saudara-saudari, uang bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan. Uang itu hanya salah satu bagian dari kebahagiaan duniawi. Mari kita lanjutkan. Ini orang sangat terkenal Bapak Ibu, namanya Jim Carrey. Dulu waktu saya kecil, seneng banget nonton film-filmnya ya. Dia mengatakan bahwa, hilang ya. Naik dulu. Baik. Ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya ya. I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. Saya pikir, setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal dan melakukan segala sesuatu yang mereka impikan. Sehingga mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah jawabannya. Ya. Memang sulit ya, kan kita belum sekaya Jim Carrey ya. Ya, tapi kata Jim Carrey demikian. Ini bukan hanya kata Jim Carrey, banyak yang lain yang berkata begitu. Ya, salah satunya Ray Dalio, orang nomor 58 terkaya di dunia. Saya berikan satu video, saya dikirimi umat video ini, kemudian saya cari versi yang lebih bagus. Ya, versi yang dikirimkan ke saya itu bahasa Indonesia, tapi ini saya cari versi yang lebih terang. Tapi kelemahannya ini jadinya bahasa Inggris, tapi nanti saya terjemahkan ya. Kenapa tidak ada suara ya? Keep your short time. Money. Ini siapa Bapak Ibu Saudara? Jet Li ya. Mungkin ada yang ngirimin ke Anda juga potongan TikToknya ya. Baik, ini video 1 menit aja. Dia mengatakan apa? Uang bisa membuat Anda bahagia sebentar. Kata Jet Li ya, bukan kata Biku Abijato ya. Kata Jet Li. Can keep your happy short time. Name can keep your money. Can keep your happy short time. Nama Name bisa membuat Anda bahagia sebentar. Ya. But if you learn something from keep your short time. But if you learn something from Tapi kalau inside. Anda belajar sesuatu dari dalam, maka Anda akan lebih berbahagia daripada sebelumnya. Jadi Jet Li di sini memberitahu kita, sedangkan dia kan orang sangat terkenal. Dia punya duit banyak, tapi dia sebagai saksi hidup memberitahu kita bahwa yang lebih bahagia itu adalah kebahagiaan internal. Ya, kita lanjut. Happy. Really? Beneran? Because I'm so famous in China. Karena saya terkenal banget di Tiongkok. People say, oh, Jetty, I'm much happier than before. Really? Dan saya stres. Because I'm so famous in China. Mirip-mirip saya, People ya. say, oh, Jetty, Orang I'm sering frustrated. Bante ya. Lalu pintu saya sering diketuk, saya stres juga ya. Saya di berbagai provinsi, kadang beneran umat datang berulang-ulang, lalu pintu saya diketuk ya. Ini terjadi di, saya kasih tahu aja provinsinya, orangnya nggak marah kok ya, umatnya baik-baik. Awalnya terjadi di Surabaya. Karena posisi kutinya itu cuma di depan tempat parkir. Ya, mereka punya tanah yang mana tempat parkir. Saya dikasih kuti di tempat parkir. Terus apa yang terjadi? Matilah saya Bapak Ibu Saudara ya. Umat begitu tahu, oh itu Bante Abijato Toa Koihi ya. Betul ya? Semuanya ingin berdana. Walaupun itu niat yang sangat baik, betul ya? Bante, saya buka pintu jam 10 pagi. Kopi Bante, oh ya anumodana. Dapat kopi ya, supaya Bantenya nggak cengsin ya. Ya. 20 menit lagi, Bante ketuk pintu lagi. Ada yang dana, teh hijau ya. Nah, habis lim kopi, lim teh ya. Iya. 10 menit lagi, Bante, orang yang lain karena tempat parkir wajar. Bante, ada yang dana lagi ya, tolak angin ya, yang wajib hong ya. Iya. Seperti itulah sepanjang waktu. Lalu itu terjadi sampai jam 2, jam 1.30. Terakhir yang paling sedih itu jam 3 sore. Itu lampu kuti sudah saya tutup. Lampu kuti sudah saya tutup. Jadi mohon ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau biku sudah tutup lampu kuti, jangan diketok ya. Mohon ya. Karena Anda ketok buat apa? Itu lampu ditutup. Artinya biku itu kalau tidak istirahat ya meditasi. Nggak bisa baca suta sambil lampu tertutup ya. Nggak ada senter di sini. Terus jam 3 sore tiba-tiba ada ibu-ibu. Saya nggak tahu siapa. Mohon maaf ke ibu itu ya. Sampai hari ini saya nggak tahu dia siapa. Dia happy banget. Bante, Bante. Iya betul. Bante, ini saya. Bante, ini saya siapa? Betul ya. Terus saya mikir, ini siapa ini? Ini wah, puasi, kalau Cina puasi. Terus ibunya mendekat, Bante, ini Bante mau berdana. Mau jawab, susah. Nggak jawab, susah, betul ya? Akhirnya saya jawab, iya bu, gitu ya. Terus saya buka pintu, Bante, wah senang sekali ketemu Bante ya. Apa saya harus jawab, tidak senang saya ketemu ibu gitu. Lalu ibu itu berdana ya. Tidak, ibu itu tidak berdana ya. Karena pintunya ada 2. Saya hanya buka 1. Pintunya ada 2, yang depan itu anti nyamuk, yang belakang pintu kayu. Saya buka setengah, lalu saya bilang begini, Bu, saya mau istirahat, maaf ya, saya bilang gitu. Saya dari pagi belum istirahat, maaf ya.
Terus ibunya mundur, ya. Saya tidak tahu ibunya kemana, ya. Saya tutup. Lalu saya protes ke panitia. Nah, setelah beberapa bulan, saya datang lagi ke wihara itu. Hebat sekali Bapak Ibu. Saya dikasih kuti yang depannya ada pagar besi. Beneran, ya. Lalu digembok. Saya dikasih kunci. Bante, begitu Bante masuk, Bante gembok Bante. Kami panitia punya kuncinya, pengurus wihara punya kuncinya, saya juga punya kuncinya. Terus saya masuk. Itu pagar besi yang seret ya. Masuk, masih ada pintu kayu. Masuk lagi, kuti saya lantai 2. Wah, hebat ya, salapis. Ya. Saya masuk ke tangga, naik ke lantai 2, ada announcement. Apa itu announcement? Pemberitahuan. Dibuat itu kertas 2 atau 3 saya lupa ya. Tata cara bertemu biku. Beneran? 1, tidak menggunakan pakaian yang tidak pantas, ada gambar-gambarnya. 2, tidak apabila wanita harus ditemani 1 pria, ada gambarnya. Lalu 1 lagi, tidak bertemu biku apabila belum janji. Ya, saya mikir ya, kalau orangnya masih ketuk pintu saya, berarti dia sangat luar biasa ya. Ikoi tik meng, ikoi cai meng, ya, sama tak jila mai cap ya. Yo, lewat pagar besi, lewat pagar kayu, lewat pemberitahuannya, baru bisa ketuk pintu saya. Bante, saya datang lagi. Saya pantang menyerah. Baik, ini supaya tidak ngantuk ya, tapi sambil saya curhat juga ya. Ya. Semoga setelah ini mungkin Mas Sampati muncul pagar besi ya. Baik, kita lihat apa yang disampaikan Jet Li ya. I only in China. I only in China. Ketika saya terkenal di Tiongkok, saya mau terkenal di seluruh Asia. Lalu saya berjuang sebegitu keras tahun 1980. Dan akhirnya saya sangat terkenal di Asia. Semua orang mengatakan, wow, kamu pahlawan. Tapi dia merasa tidak enak. Aneh ya. Dia merasa nggak enak, dia sudah terkenal di Asia. Saya hanya membuat 20 juta dolar Hong Kong. 20 million Hong Kong dollars. Look at America. Lihat di Amerika ya, mereka mencetak 20 juta dolar Amerika. Saya mau tanya, dolar Hong Kong 1 dolar berapa? 1.800 ya, berarti hampir dia kalah 8 kali lipat ya. Nah, dolar sekitar 15 ribuan. They make 20 million US dollars. I need to Saya do better. berangkat ke Amerika dan I go to berjuang sangat keras. I try so hard. I make something happen. I say, finally, Lalu saya berhasil dan saya I mengatakan, got it. akhirnya saya Hollywood mendapatkannya. movie. Film Hollywood, saya membuktikannya, saya bisa, saya mampu melakukannya. Proof I can do it. I look at the other people. They just make a call. Buy this, some rugged. Kan tadi dia di Hong Kong 20 juta dolar Hong Kong ya. Sekarang dia berangkat ke Amerika 20 juta dolar Amerika, naik 8 kali lipat ya, karena dolar Hong Kong 1.800, dolar 15.750 naik turun. Kok Bante tahu? Saya ikut tur, ikut grup di dalamnya mau tur jalan-jalan. Tiap hari update. Hari ini dolar 15.600. Saya baca. Nanti besok update lagi. Hari ini dolar 15.700. Gitu. Oh, harga dolar naik turunnya. Ibu-ibu mau cari yang murah untuk beli dolar. Saudara-saudari, dia sudah 20 juta dolar Amerika. Di sini dia bilang lagi, tapi di tempat lain ada orang yang lebih gampang lagi cari duit. Cuma beli saham ini, jual saham ini, cuma angkat telepon, lalu dan mereka membuat 50 juta dolar. Afternoon, so this is stock market. Ini videonya habis, tapi 50 saya million. lanjutkan, karena saya nonton yang versi 5 menit. Setelah itu dia mengatakan apa? Saya setelah mengetahui itu, ada mereka yang orang berpendidikan tinggi, cuma telepon sana, telepon sini membuat 50 juta dolar. Saya merasa bodoh banget, kata Jet Li. Saya harus menghancurkan bekerja keras dengan badan saya, dan saya dapat duitnya sedikit. Apa artinya? Dia mengatakan itu. Lalu yang dia maksudkan adalah, manusia tidak pernah terpuaskan, betul ya? Dia sudah punya 20 juta dolar, dia masih merasa kalah. Merasa kalah itu kan penderitaan, betul? Inilah saudara-saudari, ungkapan dari Jet Li. Kita lanjut, 4 kebenaran mulia. Tapi bagaimana nafsu keinginan dan ketidaktahuan menyebabkan penderitaan fisik? Baik, saudara-saudari, agar tabel kita, rumus kita ini, nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan adalah penderitaan. Itu harus penderitaan fisik maupun penderitaan batin, betul ya? Tadi yang kita jelaskan adalah penderitaan batiniah. Tapi bagaimana tanha dan awija ini bisa menjadi penyebab penderitaan fisik? Disinilah dikatakan bahwa hal ini dikarenakan nafsu keinginan menciptakan karma yang membawa pada kelahiran ulang. Jadi, kenapa saudara-saudari lahir lagi? Karena masih ada nafsu keinginan, ya, merasa ada hal yang belum terpenuhi, ya. Dan karena masih ada karma-karma. Kalau ada nafsu keinginan, kita pasti membuat karma. Karma yang membawa pada kelahiran ulang. Menjadi terlahirkan artinya menjadi memiliki tubuh. Dan sebegitu kita telah memiliki tubuh, maka kita mudah tertimpa kecelakaan, luka, kesakitan, usia tua yang merupakan berbagai bentuk penderitaan fisik. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa nafsu keinginan dan ketidaktahuan adalah penyebab dari penderitaan fisik. Ya, saya ulangi, kita bisa mengatakan bahwa nafsu keinginan dan ketidaktahuan juga adalah penyebab dari penderitaan fisik. Jika nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan, apakah kita tidak boleh berjuang untuk hal apapun? Ngerti maksudnya?
Ya, kalau tadi kita mengatakan keinginan adalah sumber penderitaan, jadi apa kita nggak boleh punya keinginan? Disinilah penting sekali ya kita memahami bahwa Sang Buddha membagi keinginan menjadi dua jenis. Satu, yang disertai kotoran batin. Jadi keinginannya ini yang buruk-buruk. Yang kedua, yang tidak disertai kotoran batin atau yang membawa pada berkurangnya kotoran batin. Kotoran batin itu apa, Bante? Dosa, loba, moha, kemarahan, keserakahan, kebodohan batin. Ya, dalam bahasa Pali, keinginan-keinginan yang buruk-buruk itu dinamakan tanha. Keinginan yang baik-baik itu dinamakan canda. Tapi mari kita baca penjelasan ini. Di sini Sang Buddha membedakan antara keinginan yang disertai kotoran batin dan ketidaktahuan dengan yang tidak disertai kotoran batin dan kebodohan dan tanpa kebodohan. Hal-hal seperti keinginan untuk mencapai nibbana, menjadi orang tua yang baik, teman yang setia, rakyat yang bertanggung jawab adalah contoh keinginan yang disertai dengan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan. Jadi kalau saudara-saudari berpikir semua keinginan itu buruk, itu nanti jadi tidak sinkron, betul ya? Boleh nggak berkeinginan jadi orang tua yang baik? Boleh. Guru yang baik? Boleh. Murid yang baik? Anak yang baik? Keinginan untuk menjadi bikku, keinginan untuk mencapai nibbana, keinginan untuk belajar dharma, keinginan untuk ikut retreat meditasi, dan sebagainya. Ketika keinginan-keinginan adalah berdasarkan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan, sebagai sifat yang beretika dan menuju pada tujuan-tujuan yang berharga, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Ya, kita lanjutkan. Habis ya, jam 9 lewat ya. Saudara-saudari, masih ada kebenaran mulia yang ketiga. Ini pas banget ya, tadi kita mulainya 7.30. Bagaimana kalau kita pulang 9.30? Setuju ya? Ya, setengah jam terakhir ini kita akan belajar dua kebenaran yang lainnya. Kalau sedikit khawatir bahwa tidak akan habis materinya, tapi tidak apa-apa ya. Kalau tidak habis, besok saudara-saudari datang lagi ya. Kita habiskan besok ya. Saudara-saudari, mari kita fokus. Wah, kecil sekali ya. Untung saya nampak ya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran mulia yang ketiga. Ini adalah yang nanti paling sulit untuk dibahas ya. Oleh karena itu kita flashback dulu. Kebenaran mulia yang pertama Bapak Ibu adalah adanya duka. Yang kedua, penyebab duka. Apa yang menyebabkan duka? Tanha dan awija. Ya. Tanha adalah nafsu keinginan, awija adalah ketidaktahuan atau kebodohan. Jadi kalau saudara-saudari sudah belajar sampai ini aja, cuma dapat dua, ya, maka Anda harus kreatif. Gimana supaya tanha berkurang? Rawat 5 sila dengan baik. Ya toh? Mau mencuri, gak mau. Ya, mau selingkuh, gak mau. Ya, limciu sing tampuk, gak mau. Ya, itu mulai mengurangi nafsu keinginan kita. Mau lebih baik lagi Bante, ambil atasila. Betul ya? Makan sampai jam 12 aja. Malam Bante Pak Tok Yao ya. Ya, malam enggak boleh makan lagi. Ya, itu nafsu keinginan akan berkurang ya dari praktek-praktek atasila. Karena praktek atasila itu latihan menahan nafsu. Nah, kalau nafsu berkurang apa yang terjadi? Lebih jarang menderita. Saya kasih bukti. Kalau Anda sudah pernah praktek atasila, maka Anda tahu sebenarnya Anda makan sampai jam 12 aja, Anda masih bisa hidup sampai besok. Betul? Satu ketika Anda kerja sibuk banget. Lalu bos Anda itu tidak pengertian. Bukan bos yang tadi merenungkan saya yang salah, bukan ya. Dia kurang pengertian. Dia ngajak kita kerja dari jam 1 sampai sekarang sudah jam 8 malam. Tidak dikasih makan. Saking semangatnya dia. Apakah Anda menjadi sangat marah? Kalau Anda tidak pernah atasila, mungkin Anda akan sangat marah. Karena tidak pernah latihan, betul ya. Anco aja nih, co tangkang ko butan cia, betul ya. Tapi kalau Anda pernah atasila, tidak apa-apa. Saya tadi untung jam 11-an saya sudah makan. Ini kuat ini, sampai besok pun saya kuat, betul ya. Lalu temannya protes, gimana ini belum makan? Gimana kerja belum makan? Gak apa-apa, besok baru makan. Wah, Anda hebat sekali ya. Jadi berkurangnya nafsu akan mengurangi penderitaan. Tapi bagaimana Bante mengurangi ketidaktahuan? Sering mendengarkan dharma, betul ya? Baik, itu dua rumusnya. Kebenaran mulia yang pertama adanya duka. Kebenaran mulia yang kedua ada sebab duka. Sebabnya adalah tanha dan awija. Menguranginya adalah tanha dengan latihan mengurangi nafsu, awija dengan banyak belajar dan praktek dhamma, ya, praktek dana, sila, samadhi, panya. Kita lanjutkan kebenaran mulia yang ketiga, paling sulit. Saudara-saudari, kebenaran mulia yang ketiga adalah kebenaran mulia mengenai lenyapnya duka. Bahasa Palinya adalah dukkha nirodha arya satca. Ini slide-nya hebat sekali ya. Dia bisa gerak kiri, kanan, supaya semuanya nampak ya. Iya, tapi tidak ada motornya. Nah, kekuatan angin ya, anginnya dari mana ya? Dari AC ya? Hebat sekali ya. Jangan-jangan ada makhluk dewa yang tidak terlihat ya. Nah, dia bantu nih. Wah. Baik. Pada kebenaran mulia ketiga ini, Sang Buddha dengan jelas menyampaikan bahwa kita dapat mengatasi penderitaan dan merealisasi kebebasan dan kebahagiaan Nibbana. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada kebenaran mulia yang ketiga ini ingat, penderitaan itu bisa diatasi.
Caranya kita mengatasi tanha dan awija. Tapi yang ketiga ini, Sang Buddha menjelaskan kalau sudah berhasil akan mencapai nibbana. Dan beliau menjelaskan nibbana di kebenaran mulia yang ketiga. Kok bukan jelasin jalannya dulu, baru nibbananya? Ini ciri khas belajar cara India kuno. Mereka ngasih tahu hasilnya dulu, baru jalannya. Jadi tidak apa-apa, ikuti aja cara India kuno ya. Kalau cara kita yang modern mungkin ini ditaruhnya di terakhir. Jalannya dulu baru keberhasilannya. Baik, di sini kita akan khusus belajar kalau sudah berhasil kita mencapai nibbana. Nibbana itu tidak ada penderitaan sama sekali, nol bullet ya. Nibbana itu apa sih? Inilah yang akan kita pelajari. Kata nibbana secara literal, apa sih arti literal? Literal artinya secara ikut buku ya, ikut buku. Secara literal memiliki makna kepadaman yang merujuk pada makna mendingin atau tertiupnya api keserakahan, kebencian dan delusi. Jadi kata nibbana itu sebenarnya ada dua arti. Yang pertama adalah padam dan yang kedua adalah tertiup. Tapi di sini tidak saya masukin karena saya khawatir nanti ini di copy, disebar kemana-mana ya, tidak ada penjelasan kata tertiup, orang jadi bingung ya. Tapi tertiupnya tertiup apa? Maksudnya adalah api dari dosa loba moha itu sudah tertiup. Dan salah satu makna nibbana adalah menjadi dingin, cooling down. Jadi sifat dari nibbana itu dingin. Sifat dari kemarahan adalah panas. Sifat dari keserakahan adalah panas. Sifat dari ego dan kesombongan adalah panas ya. Kita lanjutkan. Sang Buddha menyebut nibbana dengan berbagai nama lainnya, yakni tanpa kematian, amata, tempat berlindung yang aman, kema, kedamaian, santa, perlindungan, tana, kebahagiaan tertinggi, paramang sukhang, kehancuran dari nafsu keinginan, tanha kaya, keabadian, dura. Ini sinonim ya. Ya, kita lanjutkan. Ketika seseorang telah membebaskan pikirannya, bahkan para dewa tidak dapat mencari jejaknya. Ya, ini sekedar saya angkat ya, tapi sebenarnya ini ada kisahnya. Satu ketika di antara 31 alam kehidupan, berapa kehidupan? Nah, ini cek dulu ya, masih cengsin bo ya. Karena kau tiam kui dah ya. Ya, bukan yang lim kopi mau. Kan limnya biikun mah dia. Baik. Di dalam 31 alam kehidupan ada makhluk yang paling tinggi. Namanya Maha Brahma. Dan Maha Brahma ini berpikir dia adalah pencipta alam semesta. Kenapa? Karena dulu alam semesta tempat dia tinggal masih kosong. Dia datang duluan karena karma baik dia paling besar. Lama-lama muncullah makhluk-makhluk lain, Brahma-Brahma lain, tapi tidak pernah ada yang sesakti dan sekuat dia. Mulailah dia berpikir bahwa semua makhluk di bawah dia adalah ciptaannya, termasuk kita manusia. Jadi Maha Brahma ini berpikir semua makhluk 31 alam kehidupan di bawah dia adalah hasil ciptaannya. Begitu ya? Jadi satu ketika Sang Buddha ingin menyadarkan dia bahwa dia bukanlah makhluk tertinggi. Sang Buddha datang ke Maha Brahma ini, lalu memberitahu, Maha Brahma, kamu bukan yang tertinggi. Kamu bukan yang tertinggi. Tapi orang mana mau percaya, betul ya? Mana mau percaya? Akhirnya Sang Buddha ajak dia main peta umpet. Ya, caranya gimana? Silahkan kamu sembunyi. Dan saya juga akan sembunyi gantian. Kita saling mencari. Saya duluan. Atau dia duluan, saya lupa. Siapa ingat siapa duluan? Maha Brahma duluan. Ya, cincai lah ya. Kalau kebalik sedikit kan paling -2 ya. Ya, masih dapat nilai 8. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak keliru Sang Buddha duluan ya. Sang Buddha kemudian mengatakan kepada dia, saya akan menghilang. Carilah saya. Lalu Sang Buddha hilang. Begitu hilang, dia scan 31 alam kehidupan. Enggak ketemu. Scan sekali lagi, enggak ketemu. Terus Sang Buddha bikin suara. Bagaimana Brahma? Echoiti wabo. Ya. Cari lagi, tidak ketemu. Lalu Sang Buddha muncul. Sekarang gantian, dewa itu sembunyi. Kemanapun dia pergi, Sang Buddha menemukannya. Akhirnya dia nanya, kok saya tidak bisa nemuin kamu? Kamu bisa nemuin saya. Sang Buddha lantas memberitahu, karena yang tertinggi adalah keluar dari 31 alam kehidupan, tidak terlahir lagi. Dan seorang Tathagata, seorang Buddha telah mencapai tingkat yang tertinggi ini yang disebut Nibbana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Nibbana ini bukan berarti salah satu dari 31 alam kehidupan, tapi keluar dari alam kelahiran. Sangat sulit dipahami, nanti kita belajar pelan-pelan ya. Jadi ini kenapa muncul syair ini. Ketika seseorang telah membebaskan pikirannya, bahkan para dewa tidak dapat mencari jejaknya. Satu ketika Upasiwa bertanya kepada Sang Buddha, seseorang yang telah pergi ke Nibbana, apakah dia lenyap atau eksis? Eksis artinya masih ada. Jadi kalau orang sudah mencapai Nibbana, dia lenyap atau masih ada, betul ya? Karena kan dia tidak ada di 31 alam kehidupan. Baik, apakah dia utuh untuk selamanya? Jelaskanlah ini kepadaku, oh yang bijaksana, karena Anda mengetahui kebenaran ini dengan baik. Sang Buddha menjawab, tidak ada takaran atau ukuran bagi mereka yang telah pergi mencapai Nibbana, yang mana bagi seseorang dapat mengatakan bahwa ia tidak lagi eksis. Ketika segala fenomena telah terhapus, maka segala penggambaran juga telah terhapus. Bingung ya? Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Keadaan pencapaian Nibbana adalah di luar kata-kata untuk dapat dijelaskan.
Ketika Sang Buddha mengatakan seseorang yang telah mencapai nibbana tidak lagi eksis. Nah, saya jelaskan ya, Bapak Ibu Saudara. Begini, nibbana itu disebut padam. Padam kan berarti sudah nggak ada, betul ya? Tetapi ketika ditanyakan ke Sang Buddha, apakah berarti kalau orang mencapai nibbana sudah nggak ada? Sang Buddha mengatakan tidak. Orang yang mencapai nibbana tidak bisa disebut nggak ada. Bingung nggak? Nah, ini menjadi antara ada dan tiada. Bukan juga. Iya, bukan juga antara ada dan tiada. Ya. Oleh karena itu, mari kita pahami baik-baik. Sang Buddha mengatakan, ketika seseorang mencapai nibbana, ia menjadi padam. Padam kan tidak ada lagi, betul ya? Tidak eksis lagi. Yang padam, yang tidak eksis itu adalah hal-hal ini. Mari kita baca. Keadaan baik, ketika Sang Buddha. Ketika Sang Buddha mengatakan seseorang yang telah mencapai nibbana tidak lagi eksis. Yang beliau maksudkan adalah tidak eksisnya karakteristik yang berhubungan dengan eksistensi, yakni kelahiran, kematian, memiliki tubuh, atau bergerak berpindah secara ruang dan waktu, atau memiliki perasaan menjadi diri yang terpisah. Amsyong lela ini ya. Sulit ini ya, saya jelaskan. Artinya, seseorang yang mencapai nibbana tidak ada lagi kelahiran, pun tidak ada lagi kematian, pun tidak memiliki tubuh, pun tidak dikatakan bergerak secara ruang dan waktu. Bapak Ibu bergerak secara ruang dan waktu enggak? Secara ruang dan waktu, buktinya apa? Kalau Anda jalan dari sini ke sana, itu jamnya gerak, betul ya? Berarti kita bergerak melalui ruang dan ada waktu. Dan perasaan menjadi diri yang terpisah. Apa maksudnya perasaan menjadi diri yang terpisah? Bapak Ibu di sini semua punya badan? Punya ya? Bisa berpikir? Bisa ya? Coba Anda bayangkan, Anda sedang melihat seekor kucing mengejar tikus, oke? Nah, janganlah kejam ya. Ya, kejam ini, kejam. Ganti ya. Kucing sedang bermain-main di pohon, oke? Nah, sekarang Anda sudah membayangkan ini di kepala, ada kucing sedang main-main di pohon. Anda merasa nggak ada seseorang yang berpikir melihat kucing sedang bermain pohon? Ngerti? Ada self, ada diri yang sedang mengamati pikiran itu. Lalu kadang Anda berpikir, besok mau makan apa ya? Besok mau masak apa ya? Lalu sembari Anda berpikir, Anda bisa merasakan ada seseorang, yaitu diri Anda, sedang melihat pikiran ini. Betul? Jadi kayak ada kerjaan dua orang di dalam pikiran kita. Itu yang salah satu maksud dari perasaan menjadi diri yang terpisah. Seorang arahat atau yang telah mencapai nibbana tidak ada hal itu. Ya, baik. Ini semua kelahiran, kematian, memiliki tubuh, berpindah secara ruang dan waktu, perasaan menjadi diri yang terpisah, tidak lagi ada di dalam keadaan nibbana. Namun, ketika Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai nibbana tidaklah berhenti ada, beliau benar-benar bermaksud demikian. Apa maksudnya? Berarti orang yang sudah mencapai nibbana bukan berarti sudah nggak ada. Ya, orang yang mencapai nibbana tidaklah berhenti ada. Tapi apakah dikatakan ada? Beliau menghindari kata ada, karena nanti kalau kita menggunakan kata ada, maka nanti ada lahir, ada mati, ada tubuh, betul ya? Jadi yang dimaksudkan adalah mereka yang telah mencapai nibbana itu tidak bisa kita kategorikan lagi ada secara pemahaman kita dalam cara berpikir manusia. Yang mana kalau ada itu harus lahir, harus mati, ada tubuh dan ada pemikiran, betul ya? Tetapi mereka yang mencapai nibbana juga tidak boleh disebut tidak ada lagi. Kalau disebut tidak ada lagi, maka agama Buddha merujuk pada nihilisme atau ajaran akan tidak ada lagi diri. Ya, kita lanjutkan. Namun di sini ya, namun ketika Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai nibbana tidaklah berhenti ada, beliau benar-benar bermaksud demikian. Sifat alamiah dari dimensi nibbana tidaklah memadai untuk dijelaskan dengan bahasa duniawi dan juga tidaklah cukup untuk dibayangkan oleh pikiran duniawi. Artinya apa? Sifat alamiah dari nibbana ini tidak sanggup kita jelaskan dengan kata-kata kapasitas kita sebagai manusia. Dipikirkan pun sulit ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ingin memahami nibbana lebih baik, bermeditasilah. Karena ketika Anda bermeditasi, Anda akan mulai masuk ke dalam pengalaman-pengalaman. Salah satunya adalah mulai merasa tidak ada diri yang terpisah tadi. Ya, non-self tadi. Anda mulai merasakan pemaknaan dari anatta secara pengalaman. Pelan-pelan Anda akan lebih memahami nibbana. Kita lanjutkan. Namun, kendati pun sulit untuk dijelaskan, Sang Buddha memberikan kita gambaran akan sifat alamiah nibbana. Beliau menjelaskan pikiran manusia demikian. Pikiran adalah bercahaya, namun menjadi ternodai oleh kekotoran batin yang datang dari luar. Orang biasa tidak dapat menyadari ini, karena mereka tidak mengembangkan batin. Pikiran adalah bercahaya dan dapat terbersihkan dari kotoran batin yang muncul dari luar. Inilah yang dipahami oleh para murid suciwan. Oleh karenanya mereka mengembangkan batin. Di syair ini, Sang Buddha memberitahu kita bahwa sebelum kita jatuh ke dalam samsara, batin kita sebenarnya murni dan bercahaya. Kemudian kita menjadi terkotori oleh dosa loba moha. Dan sekarang kita berjuang untuk mengurangi sampai lenyapnya dosa loba moha, batin kembali bercahaya. Kita lanjutkan. Dengan kata lain, pikiran atau batin adalah bercahaya pada awalnya. Bahasa Palinya disebut pabat sarang idang citang, yang ternodai oleh kekotoran batin. Ketika kekotoran batin terbersihkan, cahaya batin kembali muncul.
Nibbana adalah keadaan yang mana materi dan segala pasangan yang berlawanan, atau kita sebut dualisme, panjang dan pendek, besar dan kecil, murni dan tidak murni, telah hilang dan pikiran menjadi. Bapak Ibu Saudara, ini ciri khas untuk memahami Nibbana. Kalau seseorang mencapai Nibbana, tidak ada lagi pemikiran dualisme. Ya, tidak ada lagi konsep panjang pendek, besar kecil, murni dan tidak murni, telah hilang dari pikiran. Begini, saya yakin di antara yang hadir pasti masih akan ada yang bingung. Saya yakin. Tidak apa-apa, ini adalah prosesnya. Saya pun setelah belajar 4 kebenaran mulia dulu belasan tahun yang lalu, saya harus merenung, baca lagi buku yang lain mengenai 4 kebenaran mulia. Merenung lagi, belajar lagi 4 kebenaran mulia dari guru yang lain. Sampai, oh, kiam bempek leo, gitu ya. Hari ini saya menjelaskan mengenai 4 kebenaran mulia. Saya pikir ini adalah penjelasan salah satu yang sudah paling gampang dipahami. Semoga ya, semoga Anda mendapatkan pemahaman yang baik dari penjelasan hari ini. Walaupun rumit, nanti belajarnya dilanjutkan. Saudara-saudari, kalau seseorang sudah mencapai Nibbana, pikirannya sudah tidak ada lagi dualisme. Akan muncul ciri-ciri ini di dalam seseorang yang telah mencapai Nibbana. Yaitu dikatakan pikiran menjadi tanpa tanda, anidasanang, tanpa batas, anantang, bercahaya ke seluruh penjuru, sabato pabang, keadaan yang tidak berubah, Nibbana padang acutang, menjadi murni, suddhi, pikiran menjadi bebas, wimitti, dan mencapai kebahagiaan tertinggi, Nibbanang paramang sukhang. Ada 2 jenis Nibbana, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Nibbana yang disertai penderitaan fisik. Aneh ya bahasanya ya. Apa maksudnya? Orang ini telah mencapai Nibbana, tapi masih ada badan. Contohnya siapa? Pertapa Gautama, Sang Buddha ketika tua. Sang Buddha ketika tua, beliau masih mengalami sakit fisik. Beliau pernah mengalami sakit perut karena salah makan. Dan beliau pernah mengalami sakit pinggang. Dan beliau mengatakan bahwa ketika saya tua, ketika beliau sudah tua, beliau mengungkapkan kalimat seperti ini. Tubuhku sudah seperti kereta tua yang rusak di banyak bagiannya. Tubuhku sakit di segala bagiannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, beliau telah mencapai pada saat itu keadaan saupa di sesa Nibbana. Tapi apakah beliau sangat menderita ketika beliau tua? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau seseorang telah mencapai Nibbana, ketika beliau merasakan sakit fisik, beliau tinggal masuk di dalam samadhi, semua rasa sakit itu lenyap. Ya. Tetapi ketika beliau keluar dari samadhi, rasa sakit fisik itu bisa muncul lagi. Tapi tidak dalam taraf yang terlalu tinggi sebenarnya. Kenapa beliau harus bangun dari meditasi? Pertanyaan, kuis tidak berhadiah. Ada buah nggak? Nah, pengko ya. Minta sama panitia ya. Kuisnya adalah, apa alasan satu-satunya seorang arahat mempertahankan kehidupan? Untuk mengajar Dhamma. Ya. Jadi satu-satunya alasan Sang Buddha masih mempertahankan kehidupan beliau adalah untuk mengajarkan Dhamma. Ya, jadi ketika beliau mengajarkan Dhamma, beliau keluar dari keadaan Nibbana. Bukan, tidak bisa dikatakan begitu. Keluar dari keadaan samadhi, ya. Lalu beliau mengajar. Yang kedua, Nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik atau disebut Nibbana total. Ada 2 arti dalam bahasa Pali, Anupa disesa Nibbana atau yang sering kita dengar Parinibbana. Jadi ketika ketika Sang Buddha Pertapa Gautama umur 80, beliau telah mencapai waktu di mana rusaknya tubuh yang kita sebut kematian. Hancurnya tubuh, beliau mencapai Nibbana total. Tidak ada lagi rasa sakit fisik. Dan beliau tidak terlahir di 31 alam kehidupan. Walaupun kita hanya bisa memahami keadaan Nibbana ketika kita mencapai Nibbana, namun kita dapat mengetahui bahwa keadaan demikian benar-benar ada. Jika ada dimensi di mana ada kelahiran, kematian, kotoran batin dan kemenjadian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dimensi tanpa hal-hal demikian. Seperti syair berikut ini. Ketika ada panas, maka pasti ada dingin. Dengan cara yang sama, jika ada 3 api, api kemarahan, keserakahan dan ego, maka juga ada Nibbana. Syair berikutnya, ketika ada kejahatan, juga ada kebaikan. Dengan cara yang sama, ketika ada kelahiran, ada pula tanpa kelahiran. Setiap orang mampu merealisasikan Nibbana apabila mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Keadaan tanpa kematian ini syair Sang Buddha. Yang 4 ini ya. Ya, yang 4 ini langsung dikutip dari Sutta. Ya, jadi ini spesial ya. Keadaan tanpa kematian ini telah dicapai oleh banyak makhluk dan dapat dicapai bahkan pada saat ini, pada siapapun yang menjalaninya, namun bukan untuk mereka yang tidak berjuang. Saudara-saudari, inilah 4 kebenaran mulia yang ketiga, yaitu kita memahami ada keadaan lenyapnya penderitaan. Ya, kita flashback sedikit. Adanya duka, ada sebab duka. Ketika sebab duka dilenyapkan, kita masuk ke keadaan lenyapnya duka, yang kita sebut sebagai Nibbana. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar Dhamma ajaran Sang Buddha, kan kita tidak tiba-tiba langsung Nibbana, betul? Ya, kita berproses. Dan proses ini
Bertahap. Semakin bijaksana, semakin bijaksana, semakin bijaksana. Baik, saya mau tanya dulu. Setuju enggak? Kalau mencapai nibbana, berarti lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Setuju? Setuju. Lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan ego membawa pada lenyapnya penderitaan. Setuju? Setuju. Baik. Kalau agama Buddha, ajaran Sang Buddha benar, maka berarti kalau dosa loba moha itu nol, penderitaannya itu nol. Oke? Artinya kita yang belum mencapai arahat ini, kalau dosa loba moha bisa berkurang 30%, berarti penderitaan berkurang 30%. Betul ya? Mari kita coba. Siapa di sini setelah belajar Dhamma beberapa tahun, kemarahannya berkurang? Ada? Pasti ada ya? Ya, banyak yang tidak tunjuk tangan tapi ngangguk. Ya, cincai lah ya. Sudah hampir kau tiang bulat ya. Ya. Banyak yang ngangguk, kemarahan berkurang. Dan kenyataannya, apakah penderitaan kita berkurang? Yes, itu yang saya pribadi alami. Ya, saya pribadi alami. Sebelum belajar Dharma, kemarahan, keserakahan, dan ego saya jauh lebih tinggi daripada hari ini. Hari ini masih ada Bante dosa loba moha? Ada, tapi sudah jauh berkurang. Dan kenyataannya, dengan dosa loba moha berkurang, penderitaan saya berkurang. Bapak Ibu Saudara yang baru belajar Dharma, atau nanti yang nonton dari online, begitu Anda merasa kemarahan Anda berkurang, setelah Anda belajar Dharma 6 bulan, 8 bulan, atau 1,5 tahun, Anda akan mulai merasakan luar biasanya Dhamma. Beneran. Dan itu belum apa-apa. Itu belum apa-apa. Anda akan semakin kagum, jauh sangat kagum, ketika ego Anda berkurang. Dan kalau Anda yang belum paham ego berkurang, Anda tidak bisa merasakan ini. Begitu ego Anda berkurang, Anda sudah tidak peduli mau dipanggil orang apa enggak. Anda sudah tidak peduli Anda itu dapat reward apa enggak. Masih peduli sih, karena belum arahat ya. Tidak terlalu peduli. Ya. Yang sama sekali nggak peduli itu arahat. Yang egonya 0 itu arahat. Tapi ketika ego Anda berkurang 50% aja. Kalau dulu peduli banget. Ya, Anda sudah berbuat baik, kemudian nama Anda nggak dipanggil sakit hati. Contoh ya, Cokau puasi, iyang tan mia, tio, mai coleo, mundur. Tapi setelah Anda egonya berkurang 60%, lalu Anda berpikir, aduh, saya sudah bekerja keras, dia dapat nama, udahlah enggak apa-apa. Betul? Masih ada sakitnya? Ada 40% ya. Cokau puasi, iyang tan, sok lah, macam meco lah, enggak ya? Ya, saudara-saudari, ini saya tidak tahu apa yang sudah Anda alami. Saya hanya ingin memberitahu Anda, belajarlah kurangin ego. Itu adalah hal paling ajaib bagi saya dalam belajar agama Buddha. Itu miracle. Semua yang Anda dengar dari miracle testimoni yang lain di tempat lain, kalah semua. Beneran. Berkurangnya ego itu adalah yang paling miracle. Anda akan merasa ringan banget hidup di dunia ini. Nggak tahu, nggak bisa saya transfer. Anda belajar sendiri ya, apa maksudnya mengurangin ego. Ketika ego Anda sudah sangat berkurang, Anda ngobrol sama orang aja, tidak ada pemikiran harus menang. Anda mulai bisa ketika ngobrol dengan orang, Anda benar-benar dengerin apa yang dia sampaikan dan tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Tapi sebelumnya, ketika ego masih tinggi, kalau orang lain cerita kepada Anda peristiwa yang menarik, Anda juga pengen cerita peristiwa yang menarik. Itu tabrakan. Kalau kau ngawat canojit ah, tuh tiok hele siaulang. Wah juga ah, canojit ah, tuh tiok hele siaulang. Cerita dia belum habis. Betul ya? Anda sudah mau masuk. Kenapa? Ada ego. Tapi ketika ego Anda berkurang, saya 2 hari yang lalu ketemu orang sakit jiwa. Di mana? Betul ya? Itu pertanyaannya. Di mana? Itu di mana bagusnya ya? Agak jauh lah ya. Ya, di Ambon. Nah, agak jauh ya biar aman ya. Ketemu di Ambon. Kok bisa? Lu ngapain ke Ambon? Oh iya ada proyek. Seru enggak ngobrolnya? Seru. Itulah pembicaraan orang yang egonya rendah. Bapak Ibu Saudara, pembicaraan orang yang egonya rendah itu nyaman banget. Selesai satu cerita, yang lain masuk. Selesai cerita dia, kita masuk. Kadang tabrakan, apa yang terjadi? Silakan. Tapi kalau orang egonya tinggi, apa yang terjadi? Dulu ya saya dulu juga begitu. Bentar, lu dengerin dulu. Lalu mereka berdua itu ngobrol kayak berantem. Ya, enggak tahu. Itu apakah ada di Anda apa enggak tahu ya. Anda cross check sendiri. Pulang dari sini ya. Jadi mulai hari ini kan ikut Dhamma kelas ya. Apalagi kalau ada yang suami istri ya. Begitu bilang, saya ada cerita, silahkan cerita gitu ya. Ini berkah dari ikut SPD ya. Ya, 2 minggu lagi kumat ya. Saudara-saudari, habis. Kau tiam boleh ya. Kam tiam leo ya. Bapak Ibu Saudara, kita baru belajar sampai kebenaran mulia ketiga. Kebenaran mulia keempat panjang banget. Jalan mulia berunsur 8. Tapi bagusnya pas banget untuk kita potong. Karena itu seperti satu topik besar lainnya. Ya, jadi oleh karena itu besok kita akan belajar jalan mulia berunsur 8. Tambah banyak video-video seru yang sudah saya ceritakan ketika Puja Bakti minggu kemarin ya. Bagaimana bumi berputar, matahari berputar dan yang lainnya. Ya, besok saya kerja keras lagi nyusun bahannya. Ya, semoga
Bapak Ibu besok datang lagi. Kita tutup dengan mengulang 3 kebenaran mulia. Boleh ya? Supaya hafal. Yang pertama Bapak Ibu, adanya duka. Yang kedua Bapak Ibu, adanya sebab duka, yaitu tanha dan awija. Yang ketiga, adanya keadaan lenyapnya duka, yaitu pencapaian nibbana. Kita sebut juga lenyapnya 3 api, yaitu dosa, lobha, moha. Bagaimana mencapai nibbana? Yang keempat, dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Bapak Ibu sudah belajar 3/4 kebenaran mulia. Ya. Besok silahkan datang lagi. Ya. Mari kita tutup. Sabesata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.